Hai, menjadi seorang YouTuber memang tidaklah gampang. Kita harus mengejar 4.000 jam tayang, terus 1.000 subscriber, dan itu bukan hal yang sangat gampang. Beda kalau misalnya kita ini artis, atau kita orang-orang yang punya popularitas, kita hanya memposting hal-hal sederhana saja bisa viral. Dan kalau sudah viral, kita bisa mendapatkan banyak views, menjadi jam tayang dan subscriber. Tapi kalau kita yang biasa-biasa saja, kita harus menyiapkan materi-materi kita yang memang benar-benar tersampaikan kepada pemirsa penonton YouTube supaya kita juga bisa disenangi dan ditonton terus supaya kita bisa mendapatkan jam tayang. Oke, tapi penjelasan saya kali ini juga bukan soal BPJS Kesehatan seperti konten-konten saya yang sebelumnya, tetapi bagaimana perjuangan saya yang hampir menyerah. Saya hampir menyerah ketika saya mengajukan PIN AdSense. Kenapa? Bayangkan saya mengajukan PIN AdSense sebanyak 4 kali. Dan PIN AdSense yang keempat kali itu sudah dianjurkan dari petugas ya. Jadi setelah saya mengajukan PIN AdSense pertama itu kalau tidak salah tanggal 24 April. Nah, setelah saya baca ternyata itu biasanya sekitar 21 hari itu PIN-nya harus sudah sampai di kantor pos. Saya cek ternyata belum. Saya pikir coba saya tunggu lagi 1-2 hari. Tunggu lagi belum, saya cek. Oke. Saya mau mengajukan PIN ulang lagi yang kedua kali berdasarkan yang dianjurkan ya. Saya baca cara untuk mengajukan PIN yang kedua. Oke, saya melakukan pengajuan PIN yang kedua. Itu di bulan Mei. Lupa ya tanggal berapa. Begitu. Setelah saya mengajukan, saya tunggu 21 hari lagi, belum ada kabar dari kantor pos. Saya mencoba hubungi petugas kantor pos, saya ke sana. Kemudian saya tunggu beberapa hari lagi. Ternyata tidak ada lagi. Saya mengajukan lagi PIN AdSense yang ketiga. Setelah saya mengajukan PIN AdSense yang ketiga, sama sampai petugas di kantor pos sendiri pun agak kebingungan loh. Ini kenapa sampai PIN AdSense-nya belum datang juga? Ya, saya juga tidak tahu begitu. Saya sudah kecewa sebenarnya. Dan saya sampai berpikir loh, ini kenapa sampai PIN AdSense-nya ini kok sepertinya tidak datang-datang juga. Padahal ini kan sudah 3 kali pengajuan. Apakah alamat saya salah? Karena berdasarkan referensi-referensi yang saya baca, coba periksa alamat begitu ya. Jadi saya periksa alamat saya. Semuanya sudah benar, tetapi PIN AdSense-nya tidak datang-datang juga. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa oke lah, coba saya cari-cari alternatif lah, jangan putus asa lah. Saya cari-cari, ternyata di YouTube ada beberapa konten yang menjelaskan tentang pengajuan PIN AdSense, tapi banyak tidak menjelaskan tentang jika kita tidak mendapatkan PIN AdSense. Ada yang penjelasannya ada tapi tidak jelas. Setelah saya searching lagi, ternyata saya menemukan sama salah satu distributor YouTube juga kalau tidak salah orangnya, Bang Sona Tutorial. Ya, Sona Tutorial orangnya. Itu kontennya yang sudah mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun kalau tidak salah sih. Seperti itu Bang Sona, terima kasih. Jadi dia di tutorialnya itu dia mengajarkan begini, jika kita sudah tidak mendapatkan PIN AdSense lebih dari maksimal pengajuan 3 kali, silakan kita masuk di YouTube Studio, dan pada bagian yang ini, yang gambar pesan ini, teman-teman langsung cek di situ. Klik, tujuannya untuk apa? Kita langsung inbox chat langsung dengan petugas YouTube-nya. Nah, dan saya pas lihat itu, hati senang. Langsung saya coba. Chatting pertama saya berpikir bahwa pas hari itu juga langsung masalah saya akan selesai. Ternyata setelah saya mengikuti petunjuk dari Bang Sona Tutorial, tidak semudah itu juga. Karena penjelasan dari para petugas YouTube tidak detail dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kan kita ini kan awam, gitu. Oke, kita langsung masuk pada kronologinya. Jadi saya langsung masuk chat. Ada 3 pilihan masalah kita pilih ya terkait monetisasi. Langsung kita diarahkan langsung chat dengan pribadi dengan petugas yang memiliki wewenang di bagian itu, bagian monetisasi. Sampaikan keluhan semua selesai, dia mengecek data kita, apakah benar ini YouTube kita dan apakah benar kita sudah melakukan pengajuan AdSense sampai yang ketiga kali atau belum. Ternyata pada hari yang pertama saya mengecek itu menurut dia katanya ternyata saya masih kurang 1 hari lagi. Baru dia mentok di 3 kali pengajuan AdSense untuk kali yang ketiga ya. Akhirnya dia menyampaikan kepada saya bahwa saya harus login lagi atau menghubungi petugas YouTube lagi di tanggal 20 Juni. Oke, saya break, saya keluar. Pas tanggal 20 Juni saya masuk lagi. Sampaikan keluhan saya. Mereka cek data saya. Oh iya benar, saya sudah mengajukan selama 3 kali.
dan saya disuruh melakukan pengajuan untuk yang keempat kali begitu. Katanya aturannya begitu. Jadi saya mengajukan pengajuan yang keempat kali. Setelah mengajukan pengajuan yang keempat kali, barulah saya login lagi ulang untuk menghubungi petugas YouTube ini begitu. Setelah saya menghubungi petugas YouTube, mereka periksa data saya lagi dan mereka mengatakan bahwa silakan isi formulir yang mereka kirimkan pada link ini. Jadi mereka ada mengirimkan kita link atau memberikan kita link. Link itu ternyata begini, bahasanya begini. Silakan mengisi data-data pribadi, ya kalau tidak salah itu, pada link ini, formulir ini. Ternyata pas kita mengklik formulir itu, yang dikirim link itu, yang langsung terbuka itu bukan langsung dalam bentuk formulir yang kita isi, dalam bentuk form. Ada tahap-tahap yang harus kita lanjutkan sendiri, dan itu tidak ada petunjuk dari mereka. Itu yang buat saya bingung. Bayangkan, hanya karena hal sepele itu, saya menghubungi pihak YouTube petugas ini lebih dari 10 kali, teman-teman. Lebih dari 10 kali. Bahkan sampai saya juga sudah kecewa loh, ini kenapa penjelasannya tidak jelas sekali. Saya, karena sudah agak sedikit risih, saya bilang, udahlah, nantilah. Setelah 6 hari kemudian, saya mencoba lagi menghubungi. Itu sudah yang ke sekitar 12 kali kalau tidak salah. Pada hari yang ke-6 itu saya menghubungi, saya mencoba untuk tenang. Saya menghubungi petugas YouTube, kalau tidak salah namanya siapa ya, sudah lupa itu. Lalu saya mengonfirmasi bahwa ini saya sudah menghubungi pihak petugas yang sebelumnya, tapi arahan mereka tidak jelas. Karena mereka menyuruh saya mengisi formulir ini pada link yang mereka kirim, tetapi formulirnya tidak jelas, tidak ada kolom-kolom untuk kita mengisi datanya. Nanti akan saya tunjukkan, begitu. Nanti akan saya tunjukkan. Setelah saya menceritakan begini bahwa yang munculnya tuh begini, setelah klik link ini, begitu dia menjelaskan bahwa oh iya kalau begitu nanti begini. Nah, saya sedikit memahami dan saya bilang kalau itu saya coba lagi. Ternyata saya masuk lagi, saya coba mengklik link itu dan saya coba, ternyata hancur lagi. Ini kok kayak tambah bingung lagi. Akhirnya saya keluar, saya menghubungi pihak YouTube lagi. Begitu. Setelah saya menghubungi pihak, jadi termaksud paling banyak kali loh saya menghubungi pihak YouTube terkait hal ini, teman-teman. Setelah saya menghubungi pihak YouTube, saya bilang saya butuh tutorialnya. Kalau ada tutorialnya, saya butuh tutorialnya. Petugasnya bilang tidak ada tutorial. Loh, bagaimana? Padahal ini kan link yang kita klik tidak langsung terbuka pada formulir yang mereka maksud. Nah, seperti itu. Itu yang buat saya benar-benar, wah ini kenapa ini? Dan waktu itu pada hari Senin pagi-pagi, sekitar jam 10 lah kalau tidak salah. Karena saya pikir waktu Indonesia Barat juga baru saya bisa menghubungi, kan saya di Indonesia Timur. Kita beda 2 jam kan. Saya bilang ini saya menghubungi dan saya mencoba untuk memahami benar-benar. Saya menghubungi petugasnya, mulai membalas dan kita mulai chat. Orang bagus, responnya bagus karena saya sampaikan keluhan saya semuanya, dia meresponnya bagus sekali. Dan saya mengatakan sebenarnya link formulir yang dimaksudkan itu ada pada bagian mana. Memang dia sempat kasih penjelasan, tapi itu pun tidak sesuai dengan yang nanti saya temukan pada link ini begitu. Tapi saya mencoba memahami dengan logika saya sedikit. Oke, saya langsung mengatakan oke, saya sudah paham, saya akan coba. Tetapi kalau saya tidak berhasil, saya akan kembali lagi. Petugasnya bilang oke, siap. Oke, langsung saya mulai mencoba masuk, mengikuti pakai formulir yang dikirim itu ya. Saya klik selesai dan ternyata oke, saya menemukan jalan keluarnya. Dan waktu itu saya hatinya paling senang sekali, teman-teman. Ya oke, dan untuk penjelasannya supaya teman-teman bisa tahu juga apa yang saya ceritakan dari tadi ini, kira-kira alurnya seperti apa sehingga masalahnya bisa selesai. Nah, teman-teman ikuti video saya sampai selesai karena ini adalah alurnya. Nah, setelah klik formulir tersebut yang akan muncul seperti ini. Jadi mereka mengkonfirmasikan apakah email yang muncul di sini benarkah email yang digunakan untuk AdSense. Jika ya, teman-teman pilih ya. Jika tidak ya, teman-teman pilih tidak. Dan nanti tombol selanjutnya akan aktif, teman-teman pilih selanjutnya. Kalau pada kasus ini, email yang muncul pada ini, keterangan ini bukan email yang saya pakai pada AdSense. Jadi saya memilih tidak. Nanti teman-teman jika mengalami kasus ini tinggal menyesuaikan. Karena saya memilih tidak, maka saya dibawa ke halaman yang ini dan saya diarahkan untuk memilih alihkan yang di dalam kotak hitam. Alihkan ke email yang saya gunakan di akun AdSense. Selanjutnya tinggal pilih email mana yang digunakan untuk AdSense. Jika email pada AdSense sudah benar, silakan pilih ya dan lanjutkan. Nah, dan bagian yang paling bikin saya bingung dan yang saya bilang tadi pada penjelasan saya itu adalah bagian yang ini.
Jadi di sini kan ada 3 pilihan. Mereka tidak menjelaskan bahwa kita harus memilih bagian yang mana, begitu. Dan ternyata yang harus kita pilih adalah pembayaran belum diterima. Itu teman-teman. Nah, itu yang bikin bingung di sini. Kita harus bingung mau memilih yang mana. Tidak ada petunjuk dari arahan dari petugasnya. Kita hanya bilang untuk mengisi saja, tapi kita tidak diarahkan tutorial langkah-langkahnya, begitu. Jadi yang harus kita pilih di sini itu adalah pembayaran belum diterima. Nah, pada bagian ini teman-teman pilih link yang berwarna biru di bagian atas itu pemecah masalah PIN. Setelah itu mereka mengkonfirmasi lagi apakah benar ini email yang dipakai untuk AdSense. Ya, jika benar silakan pilih ya. Nah, selanjutnya mereka mengkonfirmasi apakah Anda sudah menerima surat PIN fisik. Ya, teman-teman pilihan di bawah. Tidak, saya belum menerima PIN. Dan lanjutkan. Nah, dan inilah formulir yang mereka maksudkan. Nah, jadi kalau muncul seperti ini langsung teman-teman mengklik formulir kontak tulisan berwarna biru link tersebut. Nah, dan inilah dia formulir yang membuat saya menderita berhari-hari untuk mencari tahu di mana formulir tersebut. Sesederhana ini, tinggal kita mengisi itu. Nah, seperti itu saja. Dan terakhir kita mengirim file yang diminta, bisa menginput KTP boleh. Seperti itu ya.